Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Kelas 4 Ibnu Haitham dan Ibnu Rushd. Ya, sebelumnya Ustadz mau minta maaf dulu ya. Kita menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan bersih tanpa meninggalkan dosa iri, dengki, dan dosa-dosa yang lainnya. Dan kita tetap semangat untuk menghadapi bulan Ramadan ini dengan penuh suka dan penuh ceria ya. Oke, untuk pekan ini Ustadz akan ajarkan kalian tentang bagaimana perilaku terpuji kepada orang yang lebih tua. Kalau kemarin itu perilaku terpuji terhadap teman sebaya, untuk kali ini yaitu perilaku terpuji terhadap orang yang lebih tua. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di dalam hadisnya dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana." Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda atau dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Nah, sebagai muslim yang baik, pastikan kalian selalu menjadi pribadi muslim solih yang selalu berbuat baik, berperilaku terpuji kepada siapa saja. Oke, setuju ya? Kemudian ada beberapa di antara sikap terpuji kepada orang yang lebih tua. Ya, di antaranya yang pertama adalah lemah lembut dan bertutur kata. Tidak mudah marah dan selalu sabar. Nada bicaranya ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua itu kita lembutkan. Kita awali pembicaraan dengan menyapa, kemudian dengan salam dan tidak menyela pembicaraan. Yang kedua, senantiasa bersikap sopan ya. Ketika kita akan bepergian, bersalaman, berpamitan juga. Kemudian ketika kita misalnya di transportasi umum, di kendaraan umum, misalnya di bis atau di kereta, kita memberikan tempat duduk ya, yang kita memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih tua ya. Kemudian menerima pemberian orang tua dengan tangan kanan, jangan pakai tangan kiri ya. Kemudian mendengarkan orang tua yang sedang berbicara. Untuk yang ketiga, tidak menyanyiakan kerja keras orang tua. Nah, bagaimana caranya? Belajarlah kalian yang tekun, mengerjakan tugas juga tepat waktu, tidak perlu diingatkan terus ya, dan tidak suka bolos sekolah, tetap semangat sekolah. Kemudian yang keempat adalah membantu pekerjaan rumah ya. Membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah seperti nyapu, ngepel lantai, mencuci pakaian, menyiram tanaman, mengelap meja dan membuang sampah dan lain-lain ya. Adapun manfaat dari kebiasaan itu sebagai berikut. Yang pertama, kamu melatih hidup bisa mandiri. Kemudian melatih kebersihan dan kerapihan, mengetahui pekerjaan yang harus dilakukan karena sudah jadi kebiasaan. Kemudian hubungan dengan orang tua dan saudara terasa lebih dekat dan bisa menciptakan suasana yang gembira. Kenapa? Karena kamu dan orang tua kalian bisa bersinergi, bisa bekerja sama. Oke. Untuk materi yang terakhir yaitu perilaku terpuji kepada orang yang lebih muda. Ya, seperti tadi hadis yang sudah Ustadz sampaikan, ya. Sebagai seorang Muslim, kalian selain berbuat baik dan berperilaku terpuji terhadap teman sebaya dan orang yang lebih tua, kalian juga wajib berperilaku terpuji kepada orang yang lebih muda dari kalian. Setuju? Ya, seperti adik kalian, teman kalian, atau tetangga kalian yang usianya lebih muda dari kalian. Adapun beberapa kiat-kiatannya, yang pertama adalah berilah contoh yang baik. Jadilah uswah atau contoh yang baik untuk orang lain. Di antaranya berkata lemah lembut, tidak kasar, ya. Kemudian membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Mungkin itu hal kecil, tapi bisa jadi contoh yang baik. Membiasakan membereskan atau merapikan mainan, suka menolong orang lain, dan tentunya rajin membantu orang tua di rumah. Ya,
Kemudian yang kedua, bersikap sopan. Perlu kalian ketahui, sebagai pribadi muslim yang selalu mencoba mencontoh akhlak Rasulullah SAW, maka dalam hal bergaul, bersikaplah yang sopan dan santun. Kemudian yang ketiga, tolong menolong dalam kesulitan. Jika temanmu sedang mendapatkan kesulitan, maka bantulah dia semampu kalian. Sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Adapun beberapa contoh sikap tolong menolong yang bisa kalian lakukan adalah yang pertama, membantu adik kalian ketika kesulitan belajar. Membantu adik atau tetangga kalian atau orang yang lebih muda, anak-anak kecil menyeberang jalan. Kemudian membantu adik kelas kalian mengangkat beban yang agak berat. Mungkin seperti meja dan kursi ataupun yang lainnya. Kemudian berbagi bekal makanan kepada adik atau temanmu yang lebih muda supaya antara kamu dan temanmu bisa lebih akrab. Oke, untuk yang terakhir, menghargai pendapatnya. Saat kamu bermain ataupun kumpul dengan adik kelasmu, pernahkah dia mengutarakan pendapat kepadamu? Ya. Jika pernah, maka dengarkanlah pendapatnya sampai dia selesai menjelaskan apa yang dia usulkan. Kemudian kamu baru boleh berkomentar. Oke, itu saja untuk materi pekan ini. Insya Allah pekan depan kita ulangan, ya ulangan KD 9 dan KD 10. Itu saja dari Ustadz. Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.